Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norita Rizky, NPM 022102000018 dari kelas S12 Ekstensi Kesehatan Masyarakat, peminatan K3. Di sini saya akan menyampaikan mengenai manajemen kebakaran dan ledakan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari api. Api adalah merupakan energi yang memiliki intensitas bervariasi, memiliki cahaya, serta panas yang bisa menimbulkan asap. Api hanya bisa muncul jika elemen-elemen tersebut terpenuhi. Elemen pembentuk api disebut dengan teori segitiga api. 3 elemen pembentuk api. Yang pertama, oksigen. Sumber oksigen adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Yang kedua, panas. Sumber panas berasal dari panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermis, energi listrik, percikan api listrik, dan api las. Yang ketiga, yaitu bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Terbentuknya api adalah suatu proses reaksi kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia yang lainnya. Reaksi kimia ini disebut dengan oksidasi. Ini merupakan proses di mana molekul oksigen bereaksi dengan unsur lain dan saling melepaskan elektron hingga terjadinya api. Cara memadamkan api yang menyala dengan meniadakan salah satu elemen dari segitiga api, yaitu yang pertama, meniadakan oksigen dengan cara menutup api dengan selimut api. Yang kedua, meniadakan bahan bakar, memastikan jalur udara berjalan dengan baik agar tidak terjadi penumpukan uap bahan bakar. Dan yang ketiga, meniadakan panas, dengan cara mendinginkan area sekitar dengan air. Sistem proteksi kebakaran dibagi menjadi 2, yaitu sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif. Salah satu contoh dari sistem proteksi kebakaran aktif yaitu smoke detector. Pada prinsipnya, smoke detector bekerja sebagai pendeteksi asap. Jadi, jika ada asap di ruangan, detektor pada perangkat akan langsung bekerja. Terlepas apakah asap tersebut berasal dari rokok atau api yang membakar jendela, setiap asap dalam ruangan bisa menjadi pemicu bagi smoke detector. Jenis-jenis smoke detector dan mekanisme kerjanya. Yang pertama, ionization detector. Alat ini bekerja dengan menggunakan metode ionization chamber. Saat ada asap yang masuk ke sensor pendeteksi, alat akan langsung mengirimkan sinyal. Yang kedua adalah photoelectric detector. Photoelectric detector adalah detektor yang bekerja menggunakan sensor cahaya yang diarahkan pada sensor fotoelektrik. Alat ini memiliki sensor cahaya untuk mendeteksi adanya api. Setelah mendeteksi adanya bahaya, sinyal akan diteruskan ke fire alarm. Yang ketiga, smoke detector dual system. Perangkat ini bekerja dengan memaksimalkan cara kerja smoke detector ionization dan photoelektrik. Karena memiliki keunggulan 2 jenis smoke detector sebelumnya, dual system smoke detector ini bisa memberikan keamanan yang lebih baik. Yang keempat, video smoke detector. Alat ini menggunakan kamera sebagai sensor untuk mendeteksi asap secara langsung. Saat asap terdeteksi, detektor akan mengirim sinyal ke VACP dan diteruskan sesuai kode atau program dalam kontrol panel. Kemudian, cara kerja local alarm dan general alarm yaitu sebagai berikut. Local alarm yaitu ketika ada sebuah bangunan gedung bertingkat dan terjadi kebakaran di lantai 3, maka yang aktif hanya di lantai 3. Ketika terjadi sebuah penyalaan, ujung dari rangkaian detektor tersebut akan mendeteksi dan disampaikan informasi tersebut ke panel kontrol. Dan panel kontrol memberikan informasi ke fire alarm. Sedangkan general alarm ketika
terjadi sebuah aktivasi kemudian memberikan informasi ke kontrol panel. Dari kontrol panel tersebut, perubahan antara lokal alarm ke general alarm tergantung dari settingan, entah 3 menit atau 5 menit tergantung kebutuhan unit. Maka ketika general alarm semua yang terinterkoneksi dengan general alarm akan bekerja. Pressure fan-nya akan bekerja memberikan tekanan berlebih di ruang tangga, kemudian air kontrol di unit AHU akan mati dan ruangan panas. Fire damper yang ada di pipa-pipa tadi juga akan menutup. Dan pintu-pintu otomatis akan terbuka, juga seluruh lift kebakaran yang digunakan di gedung tersebut akan homing. Homing yaitu dari yang mau ke atas tiba-tiba turun sampai lantai dasar dan lampu mati serta akan terbuka secara otomatis, kecuali fireman lift yang harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa dioperasikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sprinkle yang umum digunakan pada bangunan gedung. Yang pertama, pendan. Sprinkle pendan dipasang dengan posisi tergantung pada pipa di atas langit-langit dan mendistribusikan air dalam pola kerucut menggunakan deflektor cembung. Head sprinkle pendan adalah jenis yang paling umum dan kebanyakan digunakan di kantor, hotel, dan pabrik. Sprinkle ini tergantung pada langit-langit atau plafon dan menyemprotkan air dengan gerakan melingkar untuk menjangkau area sekitar. Kemudian, deflektor atau potongan logam di ujung dibengkokkan ke bawah untuk mengarahkan air dalam posisi berbentuk kerucut. Yang kedua, upright. Sprinkle upright menyemprotkan air ke atas ke deflektor cekung, menghasilkan pola semprotan berbentuk kubah. Sprinkle upright adalah jenis yang umumnya dipasang di gedung area parkir atau basement. Memiliki setengah deflektor sehingga dapat menyemprotkan air dalam bentuk setengah lingkaran yang membantu menutupi seluruh area. Biasanya sprinkle sidewall ini dipasang di dinding baik di sepanjang atau di bawah balok. Sprinkle sidewall umumnya cocok digunakan di ruang sempit seperti lorong atau ruangan kecil. Dan yang keempat, concealed. Sprinkle jenis concealed dipasang di dinding atau langit-langit dan menutupi sepenuhnya kepala sprinkle sidewall atau pendan menggunakan pelat penutup sprinkle concealed. Sprinkle concealed biasanya bersembunyi di balik plafon. Pelat peka panas ini pecah pada suhu sekitar 20 derajat lebih rendah dari kepala sprinkle api. Mekanisme kerja pompa hidran. Hidran merupakan instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara permanen berupa jaringan perpipaan berisi air bertekanan terus-menerus yang siap untuk memadamkan kebakaran. Mekanisme kerja pompa hidran. Yang pertama, air dari reservoir atau tangki air akan dikeluarkan melalui hidran pilar. Yang kedua, sebelum dikeluarkan melalui hidran pilar, air tersebut dialirkan melalui hidran pump terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah air sampai ke hidran pilar, maka air dapat dikeluarkan melalui komponen penunjang lainnya seperti selang atau fire hose, nozzle, kran atau hydrant valve, dan hose rack. Penempatan titik pilar dan kotak box hidran sesuai dengan klasifikasi resiko bahayanya. Yang pertama, resiko ringan. Penempatan luas 1000 sampai 2000 meter persegi sama dengan 2 titik dan tambahan 1 titik di setiap penambahan luas 1000 meter persegi. Yang kedua, resiko sedang dengan luas 800 sampai 1600 meter persegi sama dengan 2 titik dan tambahan 1 titik di setiap penambahan luas 800 meter persegi. Dengan tingkat resiko berat, penempatan luas 600 sampai 1200 meter persegi yaitu 2 titik dan tambahan 1 titik setiap penambahan luas 600 meter persegi. Klasifikasi resiko bahaya kebakaran jenis hunian
terdapat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Sistem proteksi kebakaran selanjutnya yaitu alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Sesuai dengan jenis konstruksinya, APAP atau alat pemadam api portable terbagi menjadi dua, yaitu APAR atau alat pemadam api ringan dengan berat total sampai dengan 18 kg serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada fase awal terjadinya kebakaran. Sedangkan APAP atau alat pemadam api beroda dengan berat total lebih dari 18 kg yang dilengkapi dengan roda supaya mudah digerakkan untuk memadamkan api pada fase awal terjadinya kebakaran dengan potensi api yang cepat membesar. Jenis media pemadam APAR ada dua. Yang pertama jenis basah yaitu air dan busa. Yang kedua jenis kering yaitu dry powder, CO2, dan halon. Syarat pemasangan APAR yang pertama mudah dilihat, diakses, dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan APAR. Yang kedua, harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Yang ketiga, tinggi pemberian tanda pemasangan ialah 125 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok APAR bersangkutan. Jarak minimal APAR atau tabung pemadam dengan lantai minimal 15 cm. Yang keempat, jarak penempatan APAR atau tabung pemadam satu dengan yang lainnya ialah 15 meter atau ditentukan lain oleh pegawai pengawas K3 atau ahli K3. Yang kelima, diletakkan pada suhu di antara minus 44 derajat Celcius sampai dengan 49 derajat Celcius. Mekanisme kerja fire suppression system dan jenis media pemadamnya. Fire suppression system merupakan gabungan dari detektor dengan perangkat sistem penindakan langsung. Sistem bekerja secara otomatis. Sistem akan bekerja jika detektor mendeteksi adanya api yang menyambar secara terus-menerus. Berikut merupakan rangkaian dari fire suppression. Yang pertama, tabung kompresor atau akumulator dikoneksikan pada sistem alat berat. Yang kedua, alat berat ini memiliki fungsi untuk bisa mengakumulasikan tekanan gas. Yang ketiga, akumulator terpasang paralel dengan tabung pemadam dengan isi media pemadam, baik foam maupun CO2. Yang keempat, detektor panas dihubungkan dengan pipa-pipa yang dipasang. Yang kelima, lalu dikoneksikan dengan alarm dan juga lampu sirine yang akan menyala saat sensor panas telah mendeteksi perubahan temperatur dalam ruangan ataupun timbul asap tebal. Cukup sekian materi manajemen kebakaran dan ledakan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.